Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian fikih mazhab Imam Syafi'i, dan kita masih dalam pembahasan tentang haid, nifas, dan istihadah ya. Lebih khusus pembahasan tentang haid, istihadah, dan nifas kita belum masuk ya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa kita coba untuk agak mendalam sedikit saja, meskipun sedikit ya, harapannya bisa berfaedah ya, bisa menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan kita, lebih khusus yang berkaitan dengan darah ini ya, karena tidak sedikit ya, alias banyak ya para ummahat atau akhwat atau perempuan yang tidak memahami ilmu ini ya. Dan saya ingin mengingatkan kembali ya, mengingatkan kita semua ya akan urgensinya belajar ilmu ini ya, ilmu haid, nifas, dan istihadah ini ya. Ini saya mengutip dalam kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu fi Ahkamil Haidhi wan Nifasi wal Istihadati. Ya, meskipun ini saya buka kitab PDF-nya, tapi sesungguhnya saya punya kitab fisiknya ya. Ini kitab fisiknya ya. Begitu juga kitab yang lainnya, ini semisal Al-Mu'tamad ya, Al-Mu'tamad. Kemudian At-Takrirat As-Sadidah ya, punya kitab fisiknya ya. Karena ya tentu beda ya, kitab fisik dengan kitab PDF tentu beda. Nah, ini saya punya kitab PDF-nya, kitab ini Al-Ibanah wal Ifadah ya, fi Ahkamil Haidi wan Nifasi wal Istihadati ya. Baik, ini sebentar saja kita tutup. Nah, saya ingin mengingatkan kita semua ya bahwa dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Ya. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu ya, wajib atas setiap orang Islam ya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ya, dalam bab Fadlul Ulama'i wal Has ala Thalabil Ilmi ya. Jadi Fadlul Ulama'i wal Hasu ala Thalabil Ilmi ya, bab keutamaan ulama dan dorongan untuk menuntut ilmu ya. Maka dalam kitab ini disebutkan fal haditsu, yakni hadis ini ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis ini yufidu wujubat ta'allumil ilmi. Hadis ini berfaedah atau menerangkan tentang wajibnya menuntut ilmu. Wa minal ilmil wajibi, dan diantara ilmu yang wajib alal mar'ati, ilmu yang wajib dipelajari, dipahami, dikaji oleh para wanita, an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati ya. Di antara ilmu yang wajib dikaji, dipelajari, dipahami, dimengerti oleh para wanita adalah dia belajar tentang hukum-hukum haid, nifas, dan juga istihadah ya. Fa in kana zawjuha aliman lazimahu ta'limuha
Kalau suaminya itu alim, ya paham, ngerti, maka wajib untuk mengajarkan perempuan itu, ya istri, kemudian anak perempuannya. Wa illa, kalau tidak, falahal khuruju li su'alil ulama'i. Maka kalau tidak paham, maka dia harus keluar untuk bertanya kepada ulama, untuk belajar kepada ulama yang memahami persoalan atau permasalahan tentang haid, nifas, dan istihadah. Tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak semua wanita paham, betul-betul paham permasalahan tentang darah ini. Ya. Kalau ditanya, misalnya keluar darah 30 hari, terus berapa darah haid, berapa darah istihadah, itu kemungkinan besar akan menjawab dengan jawaban yang salah. Ya. Karena tidak paham dengan ilmu ini, ya, tidak mengerti. Ya. Nah, di sini dikatakan bal yajibu 'alaiha, wajib bagi wanita tersebut untuk keluar lisu'alil ulama, untuk bertanya kepada para ulama. Wa yahrumu 'ala zauji an yamna'aha, haram hukumnya bagi suami untuk melarang perempuan itu, melarang istri itu, illa an yas'ala huwa wa yukhbiruha, kecuali suami itu bertanya kepada ulama, pada yang alim, ustadz yang paham, betul-betul paham permasalahan haid, nifas, dan istihadah ini, dan suami tersebut mengajarkan, mengabarkan, memberitahu kepada istrinya. Nah, ini saya ingin mengingatkan, ya, ini pertemuan yang keberapa itu, pas membahas muqaddimah itu, sudah saya bahas, ya, cukup panjang, ya, cukup dalam, ya, cukup banyak, ya, kutipan-kutipan para ulama yang saya sampaikan, yang berkaitan dengan wajibnya belajar ilmu tentang darah, nifas, dan istihadah. Baik, saya ada tambahan sedikit, ya. Kemarin kita sudah belajar, ya, pembahasan tentang usia haid, ya. Usia haid. Usia perempuan itu mungkin untuk mendapatkan haid. Nah, ya. Dan kita sudah kasih contoh juga gitu, ya. Kita sudah kasih contoh, ya. Kita sudah kasih contoh, ya. Masa minimal haid itu bagi wanita itu adalah 9 tahun komariah takribiyah, ya. 9 tahun dihitung dari bulan komariah, ya, atau bulan Arabiyah, bulan Hijriyah. Dan makna dari takribiyah di sini adalah idza ra'atid dama qabla bulughi hatis asinina komariyatin bimuddatin la tas'u haidan wa tuhran. Jika seorang wanita itu melihat darah keluar dari tubuhnya sebelum baliknya, ya. Baliknya tadi sudah kita katakan 9 tahun komariah, ya. Bimuddatin dengan rentang waktu lata sa'uhaidon wa tuhron. Waktu yang tidak cukup untuk minimal masa suci dan minimal masa haid, yakni 16 hari. Kita sudah kasih contoh juga kemarin, misalnya ada seorang wanita baliknya usia 9 tahun komariah, ya. 9 tahun fi yaumil ishrina, pada hari ke-20 dari bulan Muharram, ya. Wara'at dam qoblahu, tapi dia melihat darah sebelum tanggal 20 Muharram itu. Maka hukumnya bagaimana? Maka kita lihat, yang pertama, jika seorang wanita itu melihat darah, ya, sebelum usia 9 tahun komariah ini, dan masih ada sisa 16 hari atau lebih dari miladnya itu, tanggal 20 Muharram, ya. Masih sisa 16 hari atau lebih, ya. Bakia sittatu asyar yauman, ya, sisa 16 hari, fa'aksaru atau lebih, fahadha damu fasadin la damu haidin, maka ini adalah darah fasad, ya, bukan darah haid, karena dia masih sisa 16 hari atau lebih. Sementara syarat haid itu adalah darah yang waktunya itu tidak cukup untuk minimal masa suci 24 jam sehari semalam, dan juga minimal masa haid, ya. Minimal masa haid itu 24 jam satu hari satu malam, dan minimal masa suci, minimal masa suci, yakni 15 hari 15 malam. Jika di total berarti 16 hari. Nah, yang pertama dia melihatnya masih sisa 16 hari atau lebih. Berarti darah yang keluar sebelum usianya mencapai 9 tahun pada tanggal 20
bulan Muharram ini itu adalah darah fasad, bukan darah haid. Yang kedua, jika seorang wanita itu melihat darah sebelum milad tanggal 20 Muharram dan masih sisa ya kurang dari 16 hari, aqall min sittati asyara yauman, masih kurang dari 16 hari, maka inilah yang disebut dengan darah haid. Maka dia dihukumi balik, ya, dia dihukumi balik karena kurang dari 16 hari, ya. Nah, contoh yang ketiga, jika seorang perempuan itu melihat darah ya sebelum baliknya 18 hari ya, dan berlanjut 5 hari. Ya, 5 hari berarti sampai tersisa baliknya itu 13 hari ya, dari tanggal 20 Muharram ini sisa 13 hari. Maka hukumnya bagaimana? Maka hukumnya darah 2 hari pertama itu adalah darah fasad. Ya, darah fasad berarti bukan darah haid ya. Damu fasadin la damu haidin. Darah fasad bukan darah haid. Nah, ya. Nah, kenapa? Karena qobla 16 hari ya. Ya, sebelum 16 hari buat baliknya. Tadi sudah kita bilang kalau 16 hari ya atau lebih maka itu adalah darah fasad. Nah, aibaqiya ala bulugiha aktsaru min sittati asyara yauman, yakni tersisa dari masa baliknya itu, miladnya di usia yang ke 9 tahun Komariah itu, yakni tanggal 20 Muharram itu masih sisa berapa? Sisa 16 hari. 18 kurang 2, 16 hari. Maka itu adalah darah fasad. Nah, adapun 3 hari yang lain, 3 hari sisanya, karena dia tadi keluar darah 5 hari, itu terhitung darah haid. Lah kenapa? Li'annahu baqiya ala bulughiha aqall min sittati asyara yauman. Karena tersisa ya setelah dia keluar darah itu 3 hari itu, sisanya berapa? Sisanya adalah 13 hari. Dan 13 hari itu kurang dari 16 hari. Maka 3 darah yang kedua ini itu adalah darah haid dan dia dihukumi sudah menjadi balik. Ya. Nah, ini sedikit review ya, sedikit review. Ya. Contoh lain misalnya, ini contoh lain. Contoh lain sebelum nanti kita masuk ke cairan yang keluar dari farji itu ya. Nanti saya akan bahas cairan yang keluar dari farji. Apakah itu najis atau tidak? Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak ya. Kemudian kita akan nanti bahas darah haid ya. Karena dalam kitab ini nggak dibahas darah haid. Darah haid itu ada 5 ya. Ada 5 ya. Jadi harus dipahami. Ya. Baik, kita masuk ke kitab ini Al-Ibanah wal Ifadah. Ini 101 halaman kitabnya khusus membahas tentang haid, nifas dan istihadah. Tapi tidak semuanya kita baca. Kalau kita baca semuanya nggak selesai, terlalu panjang, terlalu lama, ya. Maka kita cabut saja. Kita cabut itu maksudnya kita ambil bagian-bagian yang penting-penting saja, ya. Di kitab saya ini halaman 20, ya. Jadi sudah perlihatkan ya kitab fisik ya. Nah, ini ya, Sinul Haidi. Nah, di sini dikatakan aqallu sinnin yumkinu an ya'tiya fihil haidul mar'ata tis'u sinina qamariyatin takribiyah. Sama ya. Masa minimal yang mungkin bagi seorang wanita itu haid itu adalah 9 tahun qamariyah takribiyah. Wa qauluna takribiyah ay annahu yughtafaru naqsu muddatin la tasa'u haidon wa tuhron. Sama ya. Maksud dari takribiyah itu adalah dimaafkan kurang dari waktu yang memang tidak cukup bagi haid ya dan juga masa suci ya. Maksudnya minimal masa suci dan minimal masa haid. Wahia makanat duna sittata asyara yauman, yakni kurang dari 16 hari. Nah, sama ya dengan kitab ini ya. Nah, ini aqallu min sittati asyara yauman ya. Kalau kurang dari 16 hari, maka itu berarti dia adalah darah haid ya dan dia dihukumi balik. Ya, patokannya itu ya, kurang dari 16 hari ya. Kalau 16 hari atau lebih, maka dia adalah darah apa? Darah fasad. Amma idza kanat tasa'u aqallu tuhrin wa haidin wa huwa sittata asyra fa aktsar. Adapun jika waktu cukup untuk minimal masa suci dan minimal masa haid
yakni 16 hari atau lebih, fa innad damal ladzi ataha qabla zamanil imkani damustihadatin. Maka kalau keluar darahnya itu sisa 16 hari atau lebih, ya sebelum miladnya itu, maka keluarnya itu adalah darah istihadah, ya darah fasad kalau di sini disebutkan, ya damu fasadin, ya. Jadi darah fasad atau darah istihadah, ya. Nah, untuk menjelaskan lebih jelas lagi agar gambarannya itu dapat, maka kita akan jelaskan contohnya. Nah, ini contohnya nih. Misalun, Ra'at qabla bulughi hatis asinina komariyatin bi asyrati ayamin. Seorang wanita itu melihat darah sebelum baliknya 9 tahun komariah bi asyrati ayamin, 10 hari. 10 hari, ya. Maka darah yang 10 hari ini apakah dia itu darah haid? Gimana jawabannya? Coba bisa ditulis atau bisa versi suara, ya. Saya ingin mencoba menguji kepahaman dari teman-teman, ya. Seorang wanita itu sebelum baliknya atau sebelum miladnya pada usia 9 tahun komariah, dia melihat darah dan melihat darahnya itu sisa 10 hari dari miladnya. Maka yang 10 hari ini, 10 hari darahnya ini, apakah dia itu darah haid? Gimana jawabannya? Coba. Ada yang mau menjawab? Ada chatting ini. Haid, ya betul, ya betul. Ya karena dia kurang dari 16 hari, kurang dari 16 hari. Mencoba menjawab darah haid, ya betul. Barakallahu fikuma. Semoga Allah berkahi kalian berdua. Jadi itu adalah darah haid. Al-jawab, na'am yu'addu haidon. Iya betul, dia dianggap darah haid. Ya, idza tawafarat fihi syurut. Jika terpenuhi syaratnya. Wa kaunuhu qabla tamamit tis'i la yadur. Ya, meskipun belum sempurna 9 tahun karena tadi kurang 10 hari itu tidak masalah, ya. Lah kenapa? Li'annal murada bitis sinin takribiyah, ya. Karena yang dimaksud dengan 9 tahun itu adalah 9 tahun takribiyah, la tahdidiyah tuh. Bukan tahdidiyah, ya. Takribiyah itu berarti kira-kira atau mendekati, hampir-hampir, bukan tahdidiyah, bukan pasti 9 tahun atau ditetapkan 9 tahun. Fayuktafaru ma la yas'u haidon wa tuhron. Maka dimaafkan apa-apa yang ini ketentuannya, ya, yang tidak cukup waktunya untuk minimal masa suci dan minimal masa haid. Wal asyratu, dan 10 hari, la tasa'u haidan wa tuhron. Dan 10 hari itu adalah waktu yang tidak cukup untuk minimal masa suci dan minimal masa haid. Lianna aqallal haidi, karena minimal masa suci itu ada minimal masa haid, maaf. Lianna aqallal haidi, minimal haid itu adalah 1 hari 1 malam. Wa aqallu tuhri, dan minimal masa suci itu adalah 15 hari. Ditambah berarti 16 hari. Sementara 10 itu kurang dari 16 hari. Maka dia dianggap haid. Nah, contoh yang kedua. Seorang wanita sebelum mencapai 9 tahun komariah, 1 bulan, ya, dia keluar darah. Sebulan dia keluar darah, ya. Dan berlanjut 5 hari, ya. Oh maaf, dia itu melihat dia itu sebelum mencapai baliknya itu 1 bulan. Nah, 1 bulan. Jadi dia 1 bulan lagi dia akan usianya 9 tahun. Nah, ya. Ra'at qabla tamamitis aisinin bisyahrin. Daman istamarro. Dia melihat darah yang terus-menerus keluar selama 5 hari. Nah, ya, jadi yang keluar darah itu terus-menerus 5 hari. Dan dia masih sisa 1 bulan. Wal jawab, apakah itu dianggap darah haid atau tidak? Wal jawab, annahu laisa bihaidin. Jawabannya, darah itu bukan darah haid. Li'annahu ata qabla sinnil haid. Karena dia itu datang, darah itu keluar sebelum mencapai usia haid, ya. Wasinnul haidi huwa tis'u sinin komariyah takribiyah. Dan usia haid itu adalah 9 tahun komariyah takribiyah. Fahada da mustihadotin wa fasadin. Maka ini adalah darah istihadoh dan darah fasad. Nah, ya. Jadi begitu, ya. Karena sebulan, ya. Sebulan, ya.
Tanbih, nah ini ada perhatian. La akhira li sinnil haidi. Tidak ada tidak ada akhir dari usia haid. Ya, jadi tidak ada batasan akhir usia haid. Fahuwa mumkinun madamatil mar'atu hayatan. Maka seorang wanita itu mungkin saja haid berapapun usianya selama dia hidup. Nah, ya, selama wanita itu hidup, maka dia mungkin untuk mencapai usia haid. Ya. Wa amma ghalibus sinnil ya'si minal haidi fahuwa thnatani wa sittuna sanatan. Adapun ya umumnya usia menopause, usia tidak lagi keluar darah haid, usia tidak lagi haid itu adalah berapa usianya? 62 tahun. Nah, ya. Rujukannya dari mana? Tuhfatul Muhtaj, juz 1 halaman 384. Nah, Tuhfatul Muhtaj ini kitabnya, nama kitab yang menjelaskan tentang umumnya wanita tidak mengalami haid lagi atau menopause ya dalam bahasa medisnya ya. Itu adalah usianya berapa? 62 tahun. Isnatan 2 wasitun, 60 tambah ya. 60 tambah 2 berarti 62 tahun ya. Nah, sudah ngaji-ngaji saya dengar ya. Kita lanjutkan sedikit ya, biar pekan depan kita bisa masuk ke pembahasan yang lain, ya, pembahasan tentang istihadah ya, serta cara untuk mengetahui suci. Saya ingin tanya nih, selama ini ya, mengetahui masa suci itu bagaimana? Masa kita ini ternyata sudah suci, bagaimana? Ini ada Mbak Yuci, Umu Adnan, Fitriani, dan juga Mbak Atik ya. Gimana? Cara mengetahui, oh kita ini sudah suci. Apakah merasa, kayaknya rasanya saya sudah suci. Merasakan dengan perasaan, atau udah suci. Ya. Kayaknya apa dikira-kira, atau bagaimana untuk mengetahui masa suci? Saya sudah pernah bahas sebelumnya ya dalam kitab Takrirat, tapi ini untuk mereview, murojaah, apakah mengingat ya, atau pernah belajar sebelumnya ya. Gimana cara kita mengetahui kita tuh suci atau belum? Sembari saya buka kitabnya ini ya. Nah, ini ya, sifat darah haid ya. Darah haid itu seperti apa sih? Nah, ya. Nah, pertanyaan saya yang tadi gimana? Ada yang mau mencoba menjawab? Cara untuk mengetahui bahwa kita itu sudah suci. Menempelkan kapas pada tempat keluar darah haid ya, begitu ya. Jadi kita masukkan kapas itu ya ke dalam tempat keluar darah ya. Kalau masih bersih, suci, kapas itu putih, maka itu berarti kita suci. Tapi kalau masih ada ya warna, nah ini warna-warna ini, itu berarti belum suci. Jadi bukan dikira-kira ya, oh kayak udah bersih ya. Kayaknya udah bersih ya. Kayaknya bukan seperti itu caranya ya. Kalau seperti itu berarti salah ya. Nah, kita sekarang ke sini sifat darah haid ya. Sifat damil haidi ya, sifat darah haid. Damul haidi ya'ti bi'iddati sifatin. Darah haid itu ada beberapa sifat. Yang pertama adalah as-sawadu, hitam. Itu yang pertama. Yang kedua al-humratu. Ya, al-humratu ini berarti merah ya. Yang kedua asyukrotu. Asyukrotu ini berarti merah kekuning-kuningan. Ya. Atau coklat ya. Merah campur kuning itu coklat gitu ya. Yang keempat asufrotu, kuning. Dan yang kelima adalah wal kudrotu, keruh. Apa itu keruh? Wahia ma bainal asfari wal abyadi. Jadi keruh itu adalah sifat di antara putih dan kuning. Ya, campuran atau antara bisa dikatakan campuran ya, antara kuning dengan putih. Nah, itu berarti keruh. Wa qad yakunu damu sakhinan, bisa jadi darah itu kental, kuat ya, pekat gitu ya. Wa qad yakunu natinan, dan bisa jadi terkadang darah itu baunya busuk. Nah, jadi ingat-ingat ya, darah haid itu ada 5. Yang pertama itu sawat, hitam.
Yang kedua itu merah. Yang ketiga itu merah kekuning-kuningan atau coklat ya. Yang keempat itu kuning ya. Kemudian yang kelima adalah keruh. Nah, kalau kita tempelkan tadi kapas tadi ke tempat keluar darah itu ya, tempat keluar darah ya, dan kita masih menemukan warna-warna ini, berarti kita belum suci. Tapi kalau kita masukkan kapas atau ya mungkin kain gitu ya ke tempat keluar darah itu dan kita menemukannya masih putih bersih, maka itu berarti kita sudah suci. Makanya wajib untuk selalu diperhatikan ya. Repot, ya iya repot. Ini soalnya kaitannya nanti dengan ibadah sholat, nanti kaitannya dengan ibadah puasa, nanti kaitannya dengan membaca Quran, kaitannya nanti dengan kumpul dengan suami dan seterusnya. Jadi harus betul-betul diperhatikan ya. Baik. Idza arafta, nih sedikit lagi ya. Idza arafta ma taqaddama fa'lam. Jika kamu tahu, jika engkau sudah mengetahui apa yang sebelumnya yang dijelaskan tadi, fa'lam, maka ketahuilah annal as-sahah min aqwali a'immatina syafi'iyyati, yang as-sah ya, yang as-sah itu istilah dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Banyak ya istilah dalam mazhab Imam Syafi'i ini. Ada al-as-sah, ada al-azhar. Kita nggak usah bahas itu, kepanjangan itu. Ya kita nggak usah terjemahkan lah. Intinya yang as-sah ya. Yang as-sah yang paling sahih ya kalau mau bahasa secara bahasanya. Yang as-sah meskipun secara istilahnya ada pengertiannya lagi ya. Al-as-sah ini. Al-as-sah dari akwal, pendapat-pendapat imam mazhab Syafi'i, fuqaha asy-Syafi'iyah, annal kudrota wa sufrota haidun. Keruh, keruh tadi apa? Campuran antara kuning dengan putih. Dan juga kuning itu adalah darah haid. Nah, dasarnya dari mana? Dalilnya dari mana? Argumentasinya bagaimana? Lima rawal Bukhariyu annan nisa akunna yab'atsna li sayyidati Aisyah. Dari hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya nisa mereka, perempuan-perempuan mereka pada zaman dahulu, pada zaman itu mengutus seseorang kepada Sayyidati Aisyah ya. Kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi ya, Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridainya, bidurjati fihal kursuf. Durjah. Nah, durjah itu apa? Nah, ada catatan kakinya. Nah, durjah itu adalah khirqatun ya, wanahwuha, semacam kain ya, sobekan kain ya, atau semisalnya, tudkhiluhal mar'atu, yang wanita itu masukkan fi farjiha, di farjinya, summa tukhrijuha, kemudian wanita itu keluarkan khirqah itu tadi, sobekan kain atau ya sapu tangan atau tisu atau apalah namanya, litanzuro hal bakiya syai'un min asril haili amla ya, dimasukkan kemudian dikeluarkan apakah ada tersisa sesuatu dari asar al haid. Nah, tadi udah kita jelaskan ya, ada 5 darah haid ini ya, warnanya maksudnya ya, warnanya ya. Nah, itu ya. Jadi durjah itu ya. Fihal kursuf. Kursuf ini apa? Kursuf itu adalah di sini dikatakan al-kutnu ya, kapas ya. Fihi sofro, di sana itu, di dalam kursuf itu ada yang namanya sufro, warna sufro. Sufro itu adalah warna kuning. Nah, ini tadi ya, ini kuning ya. Ini kuning. Ini sufro ya. Ada kuningnya ternyata ya di durjah atau di mana tadi namanya, di kapas itu tadi ya kan. Fatakulu, maka Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la ta'jalna, janganlah kalian buru-buru wahai wanita, hatta taroina, sampai kalian itu melihat al-qassata al-baidoa ya, sampai kalian itu melihat al-qassata al-baido ya. Qasah di sini maksudnya adalah, kita lihat catatan kaki, ada catatan kakinya. Qasah itu aljis ya. Apa itu? Wahyal kitnatu atau kutnatu ya. Kapas, awil khirqatu atau kain, al baido yang putih ya. Awil khirqatul baidou allati tahsyu biha al mar'atu indal haidhi ya. Syubihat rutubah an-naqiyah bil jussi fis sofai ya. Jadi yang dimaksud dengan kosoh al-baido itu adalah kapas atau kain yang putih
yang mana wanita itu meletakkan di farjinya itu ketika haid, ya, serupa dengan rutubatun naqiyah bil jussi fis safa, serupa dengan eh, apa ya, rutubah itu kan basah ya, basahnya jis ini tadi ya, jis ini fisofai ketika bersihnya ya, ketika murninya. Ya. Nah, jadi begitu ya cara mengetahui kita itu sudah suci apa belum, bukan dirasa-rasakan, bukan dikira-kirakan, bukan diduga-duga, bukan di ketoknya udah bersih. Nggak begitu caranya ya, begini caranya seperti yang saya sampaikan di sini ya. Sudah azan maghrib, pekan depan ingatkan saya, kita belum membahas tentang rutubatul farji ya, cairan yang keluar dari farji wanita. Itu penting juga dibahas ya, penting juga untuk dibahas ya. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Pesertanya 4 orang saja ya, nggak apa-apa ya. Semoga kita senantiasa istiqomah ya, kita senantiasa tahan untuk belajar yang seperti ini gitu ya. Di saat orang-orang mungkin banyak yang tidak suka ngaji kitab gitu ya, maka kita coba untuk mempopulerkan ngaji dengan kitab gitu ya. Karena dengan kitab ini kita tahu rujukannya, referensinya, dan ilmunya itu jelas ya. Jadi bukan menurut saya atau kata saya atau menurut pemikiran saya, enggak ya, ada rujukannya, ya, ada ulamanya ya. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan ya. Ingatkan saya, kita bahas rutubatul farji ya, yang ini ya, cairan yang keluar dari farji wanita, apakah dia itu haid, apakah dia itu najis membatalkan wudhu atau tidak ya. Penting juga ini ya, apa itu bagian batin dan apa itu bagian zohir. Nah ini ya, hukum rutubatil farji, hukum cairan yang keluar dari farji ya. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.